Hai, bertemu lagi dengan kami. Saya Ika Kurniawati dan saya Etinika Anggreni. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Manajemen Administrasi Publik Universitas Kediri. Program studi administrasi publik ini merupakan program studi yang mempelajari tentang manajemen dan administrasi dalam konteks sektor publik dan pemerintahan. Fokus utamanya adalah pada pemahaman dan pengelolaan organisasi publik, kebijakan publik, serta pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memahami prinsip-prinsip manajemen yang digunakan dalam mengelola organisasi publik termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan juga evaluasi. Mempelajari proses pembuatan kebijakan publik, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat dan sektor publik. Selain itu, kita juga mempelajari struktur dan fungsi birokrasi publik, termasuk peran dan tanggung jawab kita sebagai ASN, proses pengambilan keputusan, serta isu-isu administratif dalam pemerintahan. Menggunakan metode penelitian ilmiah dan analisis data untuk memahami dan menganalisis permasalahan-permasalahan administrasi publik, termasuk evaluasi program, analisis kebijakan, dan peningkatan efisiensi pelayanan publik. Dalam program studi administrasi publik ini sering menawarkan kesempatan bagi kita mahasiswanya untuk melakukan magang di berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintahan, maupun lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan urusan publik. Selain itu, mahasiswa juga terlibat dalam proyek-proyek penelitian, seminar, dan juga workshop yang akan memperluas pemahaman dan keterampilan kita dalam bidang administrasi publik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Menurut Ika, apa itu kebijakan? Kebijakan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Kebijakan itu memerlukan evaluasi untuk dapat meninjau sejauh mana target yang telah tercapai, aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau dipertahankan agar menghasilkan kebijakan yang lebih bermanfaat di waktu yang akan mendatang. Kemajuan dari suatu program yang telah dibuat atau suatu kebijakan itu dapat dilihat dari evaluasi. Jadi evaluasi itu perlu untuk sebuah kebijakan. Kebijakan tidak hanya dikeluarkan sudah selesai, tapi harus dievaluasi. Jadi evaluasi ini menjadi patokan bagi kebijakan-kebijakan yang akan datang, yang akan diambil oleh pemerintah atau pelaksana, dan merupakan tahapan akhir dari suatu kebijakan itu. Oke, evaluasi kebijakan adalah kegiatan menganalisis dan menilai implementasi kebijakan yang berlangsung selama kegiatan berjalan atau ketika kegiatan berakhir, dengan tujuan untuk memutuskan apakah keputusan tersebut layak untuk dilanjutkan dengan terdapat perbaikan atau diberhentikan. Oke, jadi evaluasi itu sangat penting ya untuk suatu kebijakan. Bagaimana evaluasi itu dilaksanakan? Ada beberapa pendekatan, yaitu salah satunya evaluasi semu. Apa itu evaluasi semu, Mbak? Evaluasi semu itu adalah pendekatan yang menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid hasil-hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan pada individu, kelompok atau masyarakat. Evaluasi juga ada evaluasi formal. Misalnya apa itu evaluasi formal? Evaluasi formal yaitu sama seperti evaluasi semu. Pendekatan evaluasi ini juga menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid. Tapi mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada formalitas dengan evaluasi ini, dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Juga ada evaluasi keputusan teoritis. Pendekatan evaluasi ini menggunakan metode deskripsi untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder. Salah satu contoh implementasi kebijakan pemerintah Kota Kediri, apakah itu, Ika? Ya, yang berkaitan dengan
tempat kita bekerja ya, ada kebijakan mengenai penataan PKL atau pedagang kaki lima yang ada di Kota Kediri. Keberadaan PKL yang terus berkembang menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Kediri tiap daerah untuk dapat mengelola, menata, membina, dan menjawab tantangan pengelolaan usaha mikro dan kecil termasuk PKL. PKL ini sebenarnya merupakan potensi ekonomi yang ya juga bisa dikatakan besar ya di suatu daerah, apalagi di Kota Kediri ya. Bagaimana PKL itu menyerap tenaga kerja, membangun pembangunan daerah, menjadi sebuah potensi dan apabila dikelola dengan tepat. Ya. Namun keberadaannya juga akan menjadi sebuah permasalahan ya jika tidak terkendali. Ya. Permasalahan yang dapat timbul apabila perdagangan informal tidak ditata dan tidak dikelola dengan baik adalah menimbulkan berbagai masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran air, dan hambatan lalu lintas seperti terjadi kemacetan. Masalah-masalah ini biasanya memang yang sering terjadi ya terhadap masalah-masalah PKL baik di Kota Kediri maupun di kota-kota lainnya ya. Yeah. Kota Kediri ini memang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tantangan untuk melakukan penataan dan pengelolaan PKL-nya. Bagaimana PKL itu agar teratur, dapat memberikan dampak yang efektif terhadap roda perputaran ekonomi masyarakat, baik khususnya di Kediri maupun di sekitarnya. Dengan itu, pemerintah Kota Kediri mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi sebenarnya penataan PKL ini sudah ada payung hukumnya ya yang tertuang dalam perwali tersebut ya. Tapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan tersebut mungkin belum terlalu efektif ya sampai saat ini, karena memang perwali terakhir pada dibuat pada tahun 2015. Sudah beberapa tahun yang lalu. Iya. Mungkin harus disesuaikan dengan keadaan tahun sekarang. Iya. Maka dari itu perlu evaluasi dari kebijakan perwali tersebut. Ya. Kira-kira isu dan permasalahan yang didapat dari hasil pengamatan atau evaluasi penataan PKL dalam beberapa tahun ini apakah? Memang banyak sekali ya masalah-masalah penataan PKL ini yang terkait dengan perwali tersebut. Dalam perencanaan mungkin dalam hal perencanaan juga ya. Penataan PKL memang belum jelas dalam hal perencanaannya, di mana belum ada rencana sistematis dan terstruktur ya terkait penanganan PKL. Ada juga adanya keterbatasan resource atau SDM dan anggaran dalam pengelolaan PKL. Adanya masalah terkait konsisten dalam penegakan hukum, di mana masih terjadi pembiaran PKL yang melanggar oleh Satpol PP. Ya, mungkin memang susah ya untuk bukan susah, memang belum optimal penegakan peraturan ini ya. Memang banyak hal yang perlu dievaluasi lagi. Ya. Dalam hal lokasi, kira-kira apa ini permasalahannya? Selain perencanaan tadi juga ada masalah lokasi mungkin ya. Belum ada alternatif lokasi untuk relokasi PKL yang sudah ada ini. Selain itu juga belum ada opsi di mana sentra PKL, lokasi sentra PKL di sini ya. Belum ada juga aset pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan sebagai sentra PKL ya? Iya, mungkin sudah ada beberapa opsi sih untuk diberikan dijadikan sebagai sentra PKL, tapi memang mungkin opsi-opsi tersebut masih belum memenuhi kebutuhan dari PKL yang ada. Mungkin lahan parkirnya iya mungkin sepi, iya juga jauh dari keramaian. Selain itu juga mungkin lokasinya karena memang RTH-nya belum cukup panas mungkin ya, jadi mereka masyarakat ataupun PKL-nya enggan untuk datang ke lokasi-lokasi yang jadi sentra PKL tersebut. Juga ada beberapa permasalahan lagi
tentang terkait infrastruktur ya, trotoar yang rusak, sampah berserakan tuh, dan masalah juga ya itu ya. ya, pelanggaran oleh pedagang kaki lima itu Banyak seperti juga ya pelanggarannya, mungkin yang kemarin kasusnya viral, harga-harga yang terlalu tinggi itu ya. di Jalan Doho Jalan misalnya, Doho, ya, itu misalnya nasi PKL itu masih pecel banyak tuh, yang penjual nasi pecel. memberi tarif harga yang terlalu tinggi tanpa kepada- mereka memberikan daftar harga mungkin ya, ya. sehingga konsumen mungkin merasa tertipu karena harganya terlalu tinggi. Mungkin yang kasus viral kemarin nasi pecel harganya terlalu tinggi. Iya. Tapi sekarang daftar harganya sudah tercantum ya? Sudah, kemarin sudah harus peraturan, sesuai peraturan mereka juga harus memberikan daftar harga di setiap lapak PKL mereka. Ya. Juga PKL menutup fasad toko Iya. yang memiliki hak milik dan hak usaha resmi, sehingga mengurangi keindahan bangunan dan mengganggu kegiatan usaha toko tersebut. Iya, biasanya kan PKL berjualan di depan toko ya, di trotoar itu, sedangkan toko yang ada di belakang mereka jadi terganggu. Ya. Ini terdapat beberapa gerobak PKL yang ditinggalkan di lokasi berjualan juga sangat mengganggu. Tidak dibersihkan atau dibawa pulang ya setelah selesai berjualan mereka, jadi akan juga sangat mengganggu pemandangan memang ya. Seperti ada lagi isu-isu perizinan, pendataan, dan kelembagaan kaki lima, pedagang kaki lima, seperti terdapat PKL yang menempati tempat terlarang atau lahan kosong kemudian menjadi bangunan permanen. Terdapat juga Banyak PKL juga yang tidak mematuhi pembagian zona waktu berjualan sesuai dengan perda atau perwali yang sudah ditetapkan. Kalau di perwali yang sudah ditetapkan kan memang ada zona waktu ya yang sudah ditetapkan, jam segini boleh dijual, boleh untuk berjualan, jam segini tidak boleh berjualan. Tapi banyak juga mereka yang PKL masih yang melanggar waktu, batas-batas waktu tersebut. Juga belum adanya pembentukan paguyuban PKL dari pemerintah Kota Kediri, belum adanya yang mungkin yang secara resmi ya. Ini kan memang sudah ada paguyuban PKL, tapi mereka swadaya menunjuk paguyuban mereka sendiri yang ada di sekitarnya. Belum ada yang ditetapkan resmi dari pemerintah Kota Kediri sendiri ya. Iya. Tidak adanya keuntungan bagi koordinator PKL, sehingga koordinator enggan mewakili para pedagang kaki lima di sekitarnya. Ada lagi juga masalah-masalah sosial PKL, seperti adanya sentimen antara PKL Kota Kediri dengan pendatang atau dari PKL dari luar Kota Kediri, dari kabupaten atau dari kota lain. Iya, Kota Kediri kan memang kota kecil ya, tapi sentra ekonominya juga berkembang pesat, juga ramai. Jadi PKL pun tidak hanya dari penduduk Kota Kediri sendiri, tapi banyak juga yang penduduk dari luar kota, misal dari Tangga, Kabupaten Kediri, ataupun dari Nganjuk, dari Tulungagung, Blitar. Mereka juga langsung menempati tempat-tempat PKL yang dianggap strategis tanpa melakukan izin pada koordinator paguyuban PKL ya. Iya. Adanya PKL yang terlantar dan tidak adanya kejelasan lokasi berdagang akibat dari konstruksi alun-alun Kota Kediri yang tertunda. Salah satunya mungkin itu contohnya ya. Sekarang yang lagi viral dan juga PKL alun-alun Kediri. Ya, dari beberapa masalah tadi kan memang itu sebagai evaluasi kita dari perwali yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi kita memang perlu untuk membuat atau merevisi perwal baru ya, membuat perwal baru yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena memang banyak PKL baru juga yang belum terdata, memang pendataan resmi dari pemerintah Kota Kediri juga belum maksimal, terus penertiban perwali juga belum optimal juga, seperti itu. Dari sini kita juga evaluasi teoritis, kita juga ada laporan akhir ya, akhir penataan
kawasan PKL di Kota Kediri. Kajian. Ya, yang dibuat oleh pemerintah Kota Kediri yang dengan bekerja ini sama Bapeda ya, bekerja sama dengan LPPM Universitas Brawijaya. Brawijaya. Mungkin itu juga sebagai evaluasi kajian teoritis ya, yang nanti akan berguna bagi stakeholder yang membutuhkan, terutamanya PKL, terutamanya nanti stakeholder dari pemerintah sendiri, mungkin dinas-dinas terkait seperti kita Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, Dinas Dishub, Perhubungan ya. ya. Ada lagi juga dari Bapeda yang sebagai perencana dan kajian ya. Demikian tadi sedikit pembahasan kita ya tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Kediri. Mungkin itu sebagai salah satu contoh kebijakan yang ada di Kota Kediri, bagaimana kita mengevaluasi dan bagaimana kita nanti menjadikan evaluasi itu sebagai dasar untuk membuat kebijakan baru yang lebih baik tentunya. Ya. Terima kasih sudah mengikuti kita. Ya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.